Benteng sedang terluka, inilah yang saat ini sedang dialami PDI Perjuangan. Pertemuan Megawati Soekarnoputri dengan Prabowo Subianto dinilai dapat menjadi obat untuk meredakan amarah sang banteng. Direktur Eksekutif Institute for Democracy and Strategic Affairs atau Indo-Strategic Ahmad Khairul Umam menilai PDIP bisa memanfaatkan kedekatan dengan calon presiden pemenang pemilihan presiden 2024 Prabowo Subianto untuk membalas dendam politik pada Presiden Joko Widodo. Pasalnya hubungan Jokowi dan PDIP serta Ketua Umumnya Megawati Soekarnoputri memburuk jelang Pilpres 2024. Jika Prabowo mampu meyakinkan Megawati untuk masuk di pemerintahan, maka muncul dua kemungkinan. Pertama, PDIP dan Megawati akan memanfaatkan kedekatannya dengan Prabowo yang memegang kekuasaan untuk mengkepuk balik Jokowi yang dianggap sebagai pihak yang paling bertanggung jawab atas tragedi banteng yang terluka. Kedua, Prabowo sukses menjalankan peran sebagai jembatan rekonsiliasi Jokowi dan Megawati. Umam menjelaskan jika upaya Prabowo merekonsiliasi Jokowi dan Megawati berhasil, maka masa awal pemerintahannya ke depan dipastikan tidak akan banyak mendapatkan gangguan politik. Situasi itu penting agar Prabowo dan calon wakil presidennya Gibran Rakabuming Raka bisa bekerja optimal. Diketahui elit Partai Gerindra dan PDIP saling memberikan sinyal membuka pintu untuk komunikasi Megawati dan Prabowo. Ketua DPP PDIP Said Abdullah menyampaikan Megawati mengutus putrinya Puan Maharani untuk menjajaki komunikasi lebih dulu dengan Prabowo. Sementara Wakil Ketua Partai Gerindra Fadli John tak menutup kemungkinan pertemuan Megawati dan Prabowo berlangsung saat suasana Lebaran 2024. Di sisi lain, Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional atau TKN Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, Immanuel Ebenezer atau Noel mengatakan pertemuan antara Capres pemenang pemilu 2024 Prabowo dan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri sudah terjadwal. Noel menyebut jadwal pertemuan itu sudah ada di atas meja Prabowo. Dan semoga bulan Syawal ini menjadi momen yang pas lah ya, karena jangan sampai ini menjadi momen yang sifatnya politis, tapi ini sifatnya silaturahmi ya, biar semakin berkah bangsa ini ke depan. Dan itu hal yang positif. Dan saya yakin sekali, jadwal Bu Mega dan Pak Prabowo ini kan semua sudah di atas meja, tinggal nunggu momentum aja, tinggal waktunya kapan. Tapi saya yakin sudah terkonfirmasi sebetulnya ketika Mbak Puan menyampaikan pernyataannya di publik, begitu juga Bang Dasko sebagai ketua harian DPP Partai Gerindra. Saya rasa seperti itu, Bram. Oke. Insya Allah. Insya Allah. Bang Dasko, apakah seperti 2019 lalu ketika Pak Jokowi mengajak Pak Prabowo bergabung dan Pak Prabowo nanti menjadi PDIP gitu bergabung maupun kita terjadi lagi dengan partai besar? Iya enggak ya? Noel menjelaskan hingga detik ini belum ada hambatan apapun yang bisa menghalangi pertemuan Prabowo Megawati. Dia menyebut perbedaan sikap politik di Pilpres 2024 juga tidak menghalangi pertemuan kedua tokoh tersebut. Malahan yang tidak menginginkan pertemuan Prabowo Megawati hanyalah Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Sementara itu, politikus senior PDIP Arya Bima menanggapi rencana pertemuan antara Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri dengan Ketum Gerindra Prabowo Subianto. Arya Bima mengungkit perhitungan cermat Megawati. Anggota DPR Republik Indonesia itu menegaskan jika rencana pertemuan antara Megawati dan Prabowo terjadi, itu merupakan pertemuan antara dua ketua umum partai dan tidak ada hubungannya dengan berbagi kekuasaan. Arya Bima menegaskan Megawati merupakan sosok tidak bisa didesak atau didikte untuk bertemu Prabowo. Di sisi lain, Arya Bima menilai Megawati mempunyai perhitungan yang cermat untuk bertemu dengan Prabowo atau tidak. Dalam kaitan mempertimbangkan banyak hal yang terkait mungkin pasca keputusan atau sebelum keputusan, tetapi Mbak Puan sudah mengatakan pasti ada pertemuan. Kemudian tidak ada masalah pribadi antara Pak Prabowo dan Bu Mega. Yang ketiga, tidak usah disusu-susu dan tidak usah dikerangkakan dalam rangka berbagai hal, apalagi kalau dikaitkan dengan bagi-bagi kekuasaan atau keinginan
PDI masuk ke dalam lingkup pemerintahan ke depan. Nggak usah digerakkan dalam soal itu. Ibu Mega tahu persis bagaimana suasana kebatinan rakyat memilih PDI Perjuangan dan mengusung Pak Ganjar Pranowo dan Pak Mahfud. Kemudian skenario kepemimpinan ke depan, saya kira 10 tahun Ibu Mega pernah menjalankan posisi di luar pemerintahan. Bagaimana bangsa ini perlu adanya partai di luar pemerintahan yang kritis dan eksis, walaupun penguasa atau kekuasaan tetap harus kuat supaya pembangunan terjalan.